Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sylvia Angelia dengan NIM 1911011039 dari kelas BKB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir yang berjudul Teori Holland. Tokoh yang mempopulerkan teori ini adalah John Lewis Holland. Ia adalah seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan seorang psikolog Amerika. Dia meninggal pada tanggal 27 November 2008 di Union Memorial Hospital. Holland paling dikenal dengan sebagai pencipta model pengembangan karir. Tema kerja Holland lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Ayahnya berimigrasi ke Inggris ke Amerika Serikat sehingga ia berusia 20 dan bekerja sebagai buruh. Sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Holland akhirnya mempelajari psikologi di Perancis dan matematika di Universitas Kota Omaha dan lulus pada tahun 1942. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pada teori ini. Pada tahun 1966, Holland berpendapat bahwa lingkungan okupasional itu adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Demikian juga tipe kepribadian yang diberi nama yang sama. Tingkat orientasi kepribadian individu menentukan lingkungan yang dipilihnya. Semakin jelas tingkat orientasi model pribadi, suatu proses pengembangan yang ditentukan melalui pembawaannya dan riwayati, yang beraksi dengan tujuan tuntutan lingkungan. Individu menentukan lingkungan, maka semakin efektif mencari lingkungan yang sesuai. Pengetahuan individu tentang diri dan lingkungan diperlukan untuk menetapkan pilihan yang sesuai. Menurut Holland, pilihan karir ialah suatu ekspresi atau suatu peluasan kepribadian dalam dunia kerja yang diikuti oleh identifikasi berikutnya dengan stereotip pekerjaan yang spesifik, perbandingan antara diri dengan persepsi terhadap suatu pekerjaan, dan penerimaan atau penolakan adalah penentu utama dalam pemilihan karir. Kesesuaian antara tinjau diri seorang dengan penetapan pilihan pekerjaan ialah hubungan dengan model gaya pribadi. Dalam teori ini, Holland menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan dapat menghasilkan karakteristik pilihan karir dan penyesuaian lingkungan karir. Dalam teori ini, Holland berpegang pada keyakinan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan jabatan adalah hasil dari perpaduan lingkungan hidup dan keseluruhan hidup sehingga minat tertentu menjadi suatu ciri kepribadian. Dalam proses pembuatan keputusan karir, Holland berasumsi bahwa tingkat pencapaian dalam sebuah karir ditentukan terutama oleh individual self-evaluation. Inteligensi dipandang sebagai kurang penting dibanding kepribadian dan minat. Menurut Holland, stabilitas pilihan karir sangat tergantung pada dominasi orientasi personal individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Holland menyatakan bahwa minat karir telah konseptualisasi terdiri dari 6 jenis, yaitu realistik, itu adalah tipe orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan fisik yang manipulatif. Investigasi adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal manipulasi ide, kata, dan simbol. Yang ketiga, artistik. Itu adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Sosial adalah tipe orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, regiat. Ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, dan antusias. Selanjutnya, yang keenam adalah konversional. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Fokus utama teori Holland adalah dalam bimbingan dan konseling karir, yaitu pemahaman mengenai perilaku minat karir untuk menghasilkan cara praktis dalam membantu masyarakat baik kaum muda, dewasa, bahkan kaum tua
dalam menentukan karirnya baik di dunia pendidikan dan dunia kerja. Holland percaya bahwa pemilihan pekerjaan seseorang tidak terlepas dari kepribadiannya. Seorang menyatakan dirinya, minat, dan nilai-nilai kehidupannya melalui pilihan pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat diprediksi pemilihan karirnya apabila diketahui tipe kepribadiannya. Bahkan ia dapat diprediksi dalam hal-hal seperti kompetisinya, tujuan hidup, konsep dirinya, dan sikapnya. Seorang akan lebih menikmati dan akan bekerja lebih optimal apabila melakukan sesuatu sesuai dengan kepribadiannya. Sumbangan yang diberikan Holland terhadap pelaksanaan bimbingan konseling karir yaitu konselor jadi dapat mengetahui tipe kepribadian dari konseli sehingga konselor dapat membantu dalam pemilihan karir konseli sehingga sesuai dengan kepribadian yang ia miliki. Selanjutnya, bagaimana prosedur penggunaan teori ini dalam bimbingan konseling karir? Salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan dapat memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karir mengatur dan mereferensi karir dan informasi pekerjaan mereka sesuai dengan jenis. Holland menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol. Ini memudahkan proses matching, interest, dan evaluation. Sekian pemaparan materi teori dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Om Santi Santi.